Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hidayati, NIM 1906311000019 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Informatika. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas yang terdapat di modul 1 Praktikum Teknik Animasi, yaitu mengenai penjelasan prinsip animasi. Prinsip animasi itu terdapat 12, yaitu yang pertama squash and strike, anticipation, staging, strike ahead and post to post, follow through and overlapping action, slow in and slow out, arch, secondary action, timing, appeal, exaggeration, dan solid drawing. Nah, di sini akan dijelaskan satu-satu. Yang pertama, squash and strike. Squash and strike merupakan salah satu prinsip animasi yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Nah, di sini kan ada contoh di mana permukaannya keras dan permukaannya lunak. Di mana ketika permukaannya lunak, ketika ditimpa oleh benda lain, yaitu bentuknya akan berubah, tapi di akhir akan menjadi yang pertama, yaitu keras. Sedangkan ketika permukaannya keras, ketika ditimpa oleh benda lain, maka bentuknya akan sama atau tidak berubah, yaitu keras semua. Selanjutnya, anticipation. Anticipation merupakan salah satu prinsip animasi yang digunakan sebagai transisi dari dua major action, di mana animator akan memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Nah, seperti contoh ini yaitu di mana animator itu memberikan tanda apa yang akan dilakukan oleh si animator. Di sini kita sudah bisa menebak ya bahwa si karakter ini akan melemparkan bola. Yang pertama itu aba-aba seperti ini, yaitu yang kedua kaki di depan, dan yang ketiga persiapan atau aba-aba, dan yang selanjutnya yaitu posisi di mana si karakter melemparkan bola. Selanjutnya yaitu staging. Staging merupakan salah satu prinsip animasi yang digunakan sebagai petunjuk gerak keseluruhan dalam sebuah adegan. Harus tampak jelas dan detail untuk memastikan bahwa gerak, ekspresi, dan mood si karakter terlihat dan dapat diartikan, sehingga dapat terlihat dengan jelas. Jadi di sini itu seperti ekspresinya itu bagaimana itu harus jelas. Nah, di sini kan sudah ada contoh yaitu for staging dan good staging, yaitu staging yang salah dan staging yang benar. Nah, dikatakan staging yang salah karena di sini tidak dapat terbaca apa ekspresi dan mood dari karakter ini. Sedangkan pada contoh staging ini merupakan staging yang benar karena di sini bisa ditebak apa ekspresi dan mood dari karakter ini. Selanjutnya strike ahead and post to post. Yang pertama strike ahead. Strike ahead merupakan teknik membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu atau frame by frame dari awal sampai selesai seorang diri. Jadi ini membuat frame by frame yaitu banyak sekali, dan yang di sini di mana dikatakan dari awal sampai akhir selesai seorang diri. Nah, di sini selesai seorang diri. Selanjutnya ada post to post. Post to post merupakan teknik pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Kemudian interval antar keyframe dilanjutkan oleh animator lain. Nah, di sini contohnya ada apa-apa ketika akan mengangkat, terus sudah siap mengangkat, dan ketika mengangkat satu. Selanjutnya yaitu follow through and overlapping action. Yang pertama follow through. Follow through merupakan salah satu prinsip animasi yang memiliki konsep bahwa benda-benda yang saling berhubungan tidak pernah bergerak bersamaan. Nah, di sini contoh untuk follow through, tidak pernah bergerak bersamaan. Sedangkan yang selanjutnya itu overlapping action, yaitu merupakan salah satu prinsip animasi berupa serangkaian gerakan yang saling mendahului. Nah, ini contoh dari overlapping action, di mana saling mendahului antar gerakan. Selanjutnya terdapat slow in and slow out. Slow in and slow out merupakan salah satu prinsip animasi yang digunakan untuk menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Nah, di sini ada contohnya yaitu kecepatannya dan perlambatannya.
Untuk slow in contohnya seperti ini dan slow out seperti ini. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa setiap gerakan itu memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Selanjutnya terdapat arch. Arch merupakan salah satu prinsip animasi yang digunakan untuk membuat animasi menjadi lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Nah, di sini sudah ada contoh yaitu telapak kaki. Telapak kaki yang banyak sekali dan bisa menghasilkan lengkungan. Jadi, ini tuh gerakannya dibuat menjadi lebih alami, di mana gerakan manusia menjadi seperti ini. Selanjutnya terdapat secondary action. Secondary action merupakan salah satu prinsip animasi di mana gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Nah, ini untuk gerakan yang pertama, dia melakukan gerakan akad melompat. Selanjutnya gerakan kedua seperti ini, lalu dilanjutkan oleh gerakan ketiga, menghasilkan gerakan keempat, selanjutnya gerakan kelima, sehingga menghasilkan gerakan yang keenam. Jadi gerakan utamanya yaitu gerakan yang pertama ini. Selanjutnya terdapat timing. Timing merupakan salah satu prinsip animasi yang digunakan untuk menentukan berapa gambar yang harus dibuat di antara dua pose atau in between. Jadi di sini terdapat banyak pose yang digambar atau diilustrasikan di sini. Nah, di sini tuh membutuhkan beberapa waktu. Jadi seorang animator itu harus menentukan berapa gambar yang harus dibuat di antara pose-pose tersebut. Selanjutnya terdapat appeal. Appeal merupakan salah satu prinsip animasi yang berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Jadi di sini pada appeal ini dapat terlihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh si karakter, ekspresinya bagaimana, gayanya seperti apa, dan ini terlihat secara keseluruhan apa yang akan dilakukannya. Selanjutnya terdapat exaggeration. Exaggeration merupakan salah satu prinsip animasi yang digunakan sebagai upaya untuk mendramatisir supaya sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar dapat bersifat hiperbolis. Nah, seperti ini contohnya. Di sini ada karakter ini menunjukkan sifat hiperbolis. Ada yang mengangkat dan ini mau dilempar. Nah, seperti contoh exaggeration yang lain itu bisa diilustrasikan menggunakan karakter seperti Doraemon, Tom and Jerry, dan masih banyak lagi. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu solid drawing. Solid drawing merupakan salah satu prinsip animasi yang memegang peranan yang signifikan, sehingga animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, dan pencahayaan animasi. Nah, di sini bisa dilihat ya contohnya yaitu ada step by step, di mana itu seorang animator itu memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, dan berat keseimbangan pencahayaan animasi yang berawal dari step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, hingga ke step 6, di mana pada karakter ini bisa dilihat dari depan, samping, dan belakang sehingga menghasilkan karakter yang sempurna. Mungkin hanya itu penjelasan mengenai prinsip animasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.